Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, sebelumnya kami dari Universitas UIN Sumatera Utara, kami dari Fakultas Manajemen Dakwah dan Komunikasi, dan kami dari kelas Manajemen Dakwah. Nama saya Putri Fadila Panjaitan, asal dari Tanjung Balai. Nama saya Ariani Asawat dari Transmedia. Saya Ernisa Akila dari Medan. Saya Zahra Al-Rifki dari Medan. Saya Husna Hanifah dari Batu Bara. Nama saya Delsi Dika Cantika dari Medan Tembung. Medan Tembung tetangga kita. Saya di Sri Utara, saya tinggal di Medan. Di Medan juga ya. Jadi ada 3 yang merantau. Iya. Ya, silakan terus. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu tentang syariah. Berhubungan dengan syariah apa yang diterapkan di sini? Yang berhubungan dengan syariah apa yang diterapkan? Sama. Udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi masuk Islam itu yang notabene adalah syariah itu kaffah seluruhnya. Jadi seluruhnya. Jadi kita di sini ada 14 komisi. Jadi masing-masing seperti ada membidangi dakwah. Tentu dakwah Islam. Tentu kalau Islam ya syariah. Ada komisi ekonomi membidangi ekonomi syariah. Ada komisi pemberdayaan umat. Jadi ada beberapa komisi dan saya sebagai ketua KPRK. K komisi, P perempuan, R remaja, K-nya keluarga. Jadi semua aspek kehidupan itu diprogramkan dalam beberapa kegiatan yang ditangani atau dilaksanakan oleh masing-masing komisi bagian bidang tersebut, bidang masing-masingnya. Karena memang kita harus kafah ya. Jadi di MUI ini ada sekian belas komisi untuk melaksanakan program-program yang isinya adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup semua aspek kehidupan manusia atau khususnya umat Islam. Apa saja persyaratan utama untuk bisnis syariah menurut MUI? Nah, maaf, jadi di MUI ini bukan untuk berbisnis, tetapi ada kegiatan-kegiatan karena MUI ini kan berfungsi mengayomi umat, kemudian ikut mencerdaskan umat dalam arti memberdayakan umat sesuai dengan fungsi-fungsi MUI. Tidak seperti fungsinya universitas. Universitas kan memberikan ilmunya, atau fungsinya lembaga-lembaga ekonomi syariah seperti bank atau lainnya. Enggak. Jadi kalau ditanya syarat-syarat untuk berbisnis, barangkali itu khusus untuk bidang lembaga-lembaga institusi ekonomi bisnis seperti apakah itu perbankan, apakah itu lembaga ekonomi nasional atau apa namanya ya. Kan banyak bidang ekonomi itu, ada yang UMKM, syariah dan macam-macam. Jadi kalau syarat berbisnis Islam ya memenuhi apa saja yang harus sesuai dengan syariah. Nah, itu kan seperti kalau kita mau menimbang harus sesuai dengan timbangan kan begitu ya. Nggak boleh rasuah, nggak boleh riba, kan itu syarat-syarat dalam berbisnis. Itu tentu orang akademisi lebih, walaupun kami ini semuanya akademisi bertugas di kampus masing-masing, tapi berbeda dengan lembaga-lembaga ekonomi tugas atau fungsinya. Kita lebih kepada penyuluhan, pengayoman, yang untuk mengingatkan masyarakat bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini harus. Jadi Bu, bagaimana Majelis Ulama Indonesia ini memastikan kinerja atau program yang ada di sini itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Namanya saja Majelis Ulama ya. Sudah tentu program itu harus, kalau tidak akan diprogramkan. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
misalnya bidang ekonomi, maka kita akan di sini nanti ada seminarkah tentang ekonomi syariah yang sasaran pesertanya itu berbagai organisasi masyarakat untuk menyadarkan bahwa perlu ekonomi syariah itu dikembangkan atau dilaksanakan, seperti itu. Jadi semua program tidak akan jadi program kecuali harus sesuai syariah. Namanya juga majelis ulama. Jadi pertanyaan itu kepada badan audit. Siapa yang mengaudit MUI, ya kan, bahwa betul nggak programnya ini sesuai syariah. Kita kan yang mengauditnya masyarakat, ya. Dan kita kan ada MUI provinsi, MUI. Tetapi memang secara program kan nanti ada rapat koordinasi, ada musyawarah kerja. Nanti disitulah dibahas program apa yang mau dijadikan usaha atau kerja-kerja yang mau dilakukan, apa saja dalam program apa saja itu disusun di rapat-rapat koordinasi itu. Jadi tidak keluar atau tidak dilaksanakan satu kegiatan dalam satu program tertentu kalau dia tidak syar'i, dan sudah jelas harus syar'i karena yang membuatnya itu, menyusunnya itu adalah para ulama dan cendekiawan muslim yang ada di MUI. Tapi perlu juga sekali-sekali kalian lihat, jadi jangan ditanya, ya, jadi ikut, karena biasanya seperti KPRK itu selalu mengundang mahasiswa. Di UIN diundang. Kalian kenal fakultas apa tadi? Dakwah, ya. Ibu Dr. Fatimah. Kenal. Beliau itu anggota saya di sini, anggota kami di KPRK. Jadi beliau itu syariah. Nah, jadi selalu saya minta kalau ada kegiatan KPRK diundang mahasiswanya. Jadi kalau kalian ingin ikut kegiatan-kegiatan kami, khususnya KPRK, bisa kasih nomor kontak kalian, tapi atas nama apa? Kan mesti atas nama mahasiswa Fakultas Dakwah misalnya. Mahasiswa ada organisasi mahasiswanya. Nggak bisa saya undang per orang itu, nggak boleh kan? Karena kita organisasi, mengundang kepada organisasi itu. Organisasi itulah nanti yang menunjukkan siapa yang diutus untuk menghadiri acara itu. Jadi boleh, saya senang sekali. Jadi kita sudah banyak sekali mengadakan kegiatan seperti penyuluhan tentang nikah dini, negatif positifnya, kemudian tentang UMKM, tentang apalagi media sosial, menggunakan media sosial secara cerdas, tentang politik, banyak sekali kegiatan. Dan kami selalu kasih, misalnya Bu Fatimah, tolong sekian mahasiswa, mungkin karena beliau syariah ya diutus syariah. Nah, kalian kalau tinggalkan organisasi mahasiswa kalian apa yang kalian geluti, alamatnya, nomor kontaknya, dan siapa, bisa, insya Allah akan kami upayakan untuk. Kalau nggak organisasi satu kelas gitu bisa? Nggak bisa ya, karena kelas kan organisasi. Kecuali nanti, karena kalian harus bawa mandat. Jadi kepada siapa dipertanggungjawabkan itu nanti. Jadi kan kalian ada senat mahasiswa, ada HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, itu boleh, itu bisa. Nanti minta surat rekomendasi dari rekannya, bisa. Nah gitu, ada kita membina tidak langsung ya, jadi seperti tadi kita adakan pelatihan, kita adakan seminar, kita adakan bahkan bantuan-bantuan
dalam arti bantuan yang inilah ya, tidak seperti pemerintah memberi bantuan ya. Itu nanti kerjasama dengan komisi lain, komisi pemberdayaan umat